Selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Di tahun 2019 ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memasuki tahun kedua dalam pembentukan agen informasi dan publikasi pemasyarakatan. Dan kali ini acara diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan juga Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 dari seluruh Indonesia. Oh baik, dalam kegiatan yang seperti ini dilaksanakan di Jakarta, otomatis apalagi kemarin habis kegiatan rakor yang ada di kementerian di Hutan Sultan, otomatis dengan adanya penambahan ini menambah ilmu pengetahuan bagi para kepala divisi, para lapas yang ada di daerah-daerah. Public speaking ini sangat bagus untuk kita sampaikan sampai ke jajaran unit UPT yang terendah, karena ini bisa memberikan informasi yang positif apa-apa yang sudah kita laksanakan. Rekan-rekan saya mungkin dari semua ini saya yang tertua, Pak. Dengan kegiatan seperti ini yang memang langka dan jarang dilakukan, ini sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kami selaku Kadippas, khususnya di mana ini merupakan suatu penambahan ilmu di mana selama ini Kadippas selalu dihadapkan pada masalah-masalah di lapangan yang pada prinsipnya sebetulnya intinya kami hanya ingin mengangkat suatu permasalahan menjadi yang positif, tapi kadang salah dalam berkomunikasi. Bisa nanya apalagi isu yang berkembang, melakukan langkah satu, memaksa membawa mereka. Tentunya acara semacam ini bagus sekali dan harus terus dikembangkan, utamanya untuk lebih meningkatkan bagaimana pimpinan tinggi Pratama ini bisa memberikan informasi yang jelas, tegas, dan sesuai dengan realita yang memang ada di lapangan. Nah, kaitannya kemudian dengan hal ini perlu dilakukan hubungan kerjasama yang baik dengan pemilik-pemilik media di daerah agar bisa terjalin hubungan yang baik dan informasi-informasi nantinya yang akan disampaikan itu betul-betul informasi-informasi yang jelas dan benar dan bisa mengedukasi masyarakat. Karena seperti kita ketahui bahwa pemasyarakatan ini kita mengurusi masalah sosial sehingga banyak hal-hal yang berkaitan dengan sosial sehingga jadi berita bagi insan media, sehingga kita sebagai petugas yang ada di jajaran pemasyarakatan harus bisa menjawab apa yang diinginkan oleh media itu. Dalam kegiatan pelatihan untuk sebagai public speaking di masyarakatan tentu saja sangat penting. Artinya dengan pelatihan ini nanti diharapkan para kadif dan juga Kalapas kelas 1 ataupun seluruh peserta dapat memberikan suatu statement yang positif tentang kejadian di masyarakat, baik yang nuansa positif maupun negatif. Misalnya dengan pemberitaan yang luar biasa di masyarakat tentang masyarakat terhadap misalnya berita negatif, kita bisa mengcounter dengan data yang akurat sehingga masyarakat tidak liar, dalam arti menerjemahkan informasi yang diperoleh secara dari media sosial lain dicerna sendiri dan disebarluaskan. Itu yang harus kita benahi, dan jika harus sebagai petugas masyarakat harus mampu menjadikan suatu informan juga memberikan berita-berita yang positif untuk menutup hal-hal atau mengkanter hal-hal yang negatif sifatnya. Menurut saya pelatihan public speaking ini cukup penting ya, terutama untuk para pimpinan, baik kepala divisi, kemudian para kalapas, karutan itu. Karena semua aspek tugas kita kan bersentuhan dengan masyarakat. Pada ekspektasi harapan masyarakat itu harus dijawab melalui salah satu ada strategi pemediaan itu. Hal-hal yang mungkin menjadi catatan, harapan masyarakat, bahkan mungkin dalam bentuk-bentuk pengaduan, tuntutan dan sebagainya, itu juga sangat efektif kalau dijawab melalui pemediaan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat aktif mengikuti kegiatan ini. Ini adalah satu pembekalan yang sangat baik sekali, terutama kepada para pimpinan tinggi Pratama di jajaran pemasyarakatan, yaitu para kepala divisi dan para kepala unit pelaksana teknis kelas 1 di 13 Satker. Yang kedua, tentu saja kami menyambut terima kasih juga kepada para instruktur narasumber
yang memang kita hadirkan. Beliau-beliau itu adalah mempunyai kualifikasi dan memiliki profesionalisme yang cukup tinggi. Mengapa demikian? Karena kami berharap apa yang menjadi programnya Ibu Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan berbagai program unggulannya ini dapat terinformasikan dengan baik. Dan dengan kegiatan public speaking ini diharapkan para kepala divisi, para Kalapa kelas 1 menjadi agen informasi dan agen pemasyarakatan dengan baik di wilayah seperti itu. Kira materi intinya yang utama itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan para pimpinan di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk berhadapan dengan media, terutama dalam situasi-situasi yang krisis ya, yang kita tahu sering dapat berakibat pada menurunnya reputasi organisasi. Nah, menurut saya itu hal yang paling penting dilakukan karena berhadapan dengan media tentu butuh keahlian, butuh kemampuan yang bukan hanya ditunjang oleh pengetahuan seseorang, tapi juga memang punya kemampuan untuk meyakinkan dalam hal ini. Kalau saya sih bahagia sekali ya, kan lihat nih tulisan di belakang ini adalah bagaimana memberikan pelatihan public speaking untuk semuanya, apakah menjadi kepala atau humas atau siapapun yang ada di dalam. Dulu kita selalu beranggapan bahwa diam adalah emas, no comment atau tidak memberikan informasi yang penting. Ternyata nggak bisa. Diam tuh bukan emas, sekarang kita mesti bicara supaya berkilau bagaikan berlian. Maka pelatihan public speaking ini yang datang kan bukan anak muda lagi ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang masih punya semangat untuk belajar. Dan itu membahagiakan buat saya. Kenapa membahagiakan? Karena saya tahu dengan semangat belajar yang tinggi, maka akan ada perubahan. Bapak dan Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang menurut saya mempunyai kesabaran yang luar biasa, dan selain itu mereka juga mempunyai hati yang emas gitu loh, luar biasa, membuat manusia menjadi manusia kembali. Dan yang menjadi tuntutannya adalah bagaimana menghadapi media. Media itu adalah sosok yang memang mesti didekati dengan hangat. Media itu memang mesti ditaklukkan dengan kepribadian yang ramah dan dapat dipercaya. Semakin kita dicintai oleh media, maka apapun yang terjadi di lapas itu akan ditulis dalam sisi positif. Walaupun kejadiannya itu mungkin menakutkan, humas adalah ujung tombak. Maka kalau kita memiliki humas yang hangat dan dapat dipercaya dan menyenangkan, maka tempat itu menjadi sesuatu atau tempat yang inspiratif untuk ditulis dan bisa menjadi inspirasi buat orang banyak.